Baik, benar. Yang pertama yang disebut takdir itu tidak kita ketahui sebelum terjadinya. Maka takdir itu dirahasiakan oleh Allah bagi kita semua untuk menguji kita, supaya kita tentang takdir berprasangka baik kepada Allah, berdoa meminta yang terbaik kepada Allah, mengikhtiarkan dengan cara-cara sesuai petunjuk Allah, cara-cara terbaik, dan bertawakal terbaik kepada Allah akan hasilnya. Itu hikmah dari dirahasiakannya takdir kita. Nah, karena takdir itu tidak kita ketahui sebelum terjadinya, maka tadi kita pokoknya prasangka baik sama Allah, berdoa minta yang terbaik kepada Allah, kemudian kita ikhtiarkan lewat jalan yang diridhai Allah, jangan sampai melanggar larangan syariat Allah, dan tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu ketika kita mengimani takdir, maka kita melewati langkah-langkah itu. Nah, kalau kita kemudian ditanya, apakah takdir bisa diubah? Rasulullah SAW hanya membuka satu pintu pengubah takdir, doa. Tidak ada yang mengubah takdir selain doa. Ya, intinya doa terus, karena tadi ketika tidak tahu tentang takdir kita juga harus berdoa terus, minta yang terbaik. Insya Allah akan diberikan yang terbaik seperti apa yang kita minta kepada Allah. Jadi kita tidak tahu takdir kita. Karena tidak tahu, kita juga tidak tahu apakah berubah atau memang itu. Iya kan? Karena kita tidak tahu apakah itu seperti apa, sehingga kita ya bisanya berdoa, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita lakukan di dalam kehidupan untuk bersangka baik kepada Allah, berdoa minta yang terbaik, mengikhtiarkan dengan cara yang paling baik, dan juga bertawakal akan hasilnya. Nah, jadi takdir itu bukan perkara yang perlu digelisahkan dan dirisaukan tentang masa depan. Karena semuanya sudah maktub, kata orang Arab. Sudah tertulis. Dan kita tidak tahu apa isi tulisan takdir kita. Sehingga ya hakikat kita sebagai hamba, berdoa, berikhtiar, bertawakal, dan berprasangka baik. Lalu bagaimana dengan jodoh? Seperti yang kemudian tergambar tadi dalam pertanyaan. Ada orang agamanya baik, pemahamannya baik, tapi ternyata harus pisah juga. Tentu setiap orang diuji, masing-masing punya jatah ujiannya. Dan tentunya ada banyak ya contoh-contoh yang diberikan oleh Allah dalam sejarah. Juga orang-orang terbaik itu tidak selalunya diberi kekuatan untuk mempertahankan rumah tangga. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dengan Sayyidah Asma binti Abi Bakar, yang laki-laki juga soleh, istrinya juga jelas solihah. Dua-duanya manusia mulia, tetapi juga ditakdirkan Allah untuk berpisah. Yang lebih fenomenal tentu Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Gak ada masalah di situ. Dua-duanya orang baik, cuma memang ada kecanggungan dan memang bagian dari skenario Allah untuk nantinya menetapkan hukum-hukum dan menghapus hukum-hukum jahiliyah. Bagaimana kemudian Zaid yang bekas budak ketika itu oleh Rasulullah didorong untuk menikahi Zainab yang seorang wanita bangsawan. Ya meskipun sesoleh-solehnya soleh, dalam konstruksi sosial kadang-kadang ya nggak nyaman tetap gitu ya. Pernikahan Zainab dengan Zaid itu nggak nyaman secara sosial. Meskipun dua-duanya orang soleh, nggak mungkin membeda-bedakan cara pandang orang hanya karena kamu bekas budak, aku bangsawan, itu enggak. Mereka berdua nggak ada masalah dengan itu. Tapi konstruksi sosial masyarakat kan nggak bisa dipaksakan. Takdir, gitu ya. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Makanya kita itu ketika menyikapi satu hal yang mungkin di mata kita bukan sesuatu yang
baik, bukan sesuatu yang menyenangkan. Kita mengatakan qadarullahu wa masya'a fa'al. Allah sudah menetapkan dan Dia pasti melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Kemudian disambung dengan kalimat walhamdulillahi ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi masing-masing ada ujian, masing-masing ada berbagai hal yang harus mereka hadapi. Tentu tugas kita fokus pada ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita punya ikhtiar-ikhtiar untuk menjaga rumah tangga ini supaya sampai di surga. Meskipun kita mungkin melihat, oh ada orang yang tidak ditakdirkan Allah untuk berjodoh sampai mati, ada yang berpisah di tengah jalan dan lain sebagainya. Tentu itu ya usia jodohnya sampai di situ. Oh, dia dan dia nikah, tapi setelah 9 tahun cerai. Jodohnya ya 9 tahun. Oh, dia nikah sampai mati kompak. Lah bagaimana sudah mati? Ada yang tetap berjodoh, tentu dengan varian. Ada yang tetap berjodoh tapi sama-sama masuk neraka, Abu Lahab dan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang berpisah di akhirat, Fir'aun dengan istrinya, Asia, Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan pasangan. Jodohnya hanya di dunia, tidak berjodoh di akhirat. Di masing-masing punya ujiannya, masing-masing punya bagiannya. Itu yang kita perlu senantiasa memahami. Ada orang-orang yang diuji dengan ujian yang berat, yang kita tidak mampu menanggungnya. Itu juga kita bisa lihat, faham semuanya. Demikian.